Ini banyak sekali guru-guru honorer yang berharap Demokrat kembali memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PNS. Betul? Ada yang keluarganya guru honorer di sini. Ada yang keluarganya pernah diangkat menjadi PNS di zamannya Pak SBY. Bagaimana perbedaannya? Jomplang. Katanya guru-guru tersebut diharapkan bisa mempersiapkan generasi bangsa ke depan. Tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu, tidak jelas, terombang-ambing. Betul, kita butuh infrastruktur, betul? Ya, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur. Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Rasa-rasanya ingin kutabok dirimu dengan sendal jepit mendengar pidatomu persis film Upin dan Ipin. Dikit-dikit kau bilang betul, dikit-dikit kau banggakan prestasi ayahmu. Tolonglah kau renungkan baik-baik. Yang berkoar-koar dan menggebu-gebu untuk jadi cawapres adalah sosok manusia yang bernama AHY, bukan SBY ayahmu itu. Kau bicara soal guru honorer, bicara soal infrastruktur, dan lain sebagainya. Memangnya negara Indonesia ini pernah dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono? Pidatomu ini benar-benar telah mencampakkan ayahmu SBY serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Bagi saya, kualitas manusia macam Anda ini mungkin jadi kepala desa juga belum tentu bisa. Jadi kau jangan sok belagu lah. Kau banggakan ayahmu SBY si Raja Mangkrak yang pembangunannya menganga di mana-mana. Apakah Anda masih waras? Kalau Anda sudah stres atau sakit jiwa, tolong cek dululah kesehatanmu itu. Jangan kau bicara seenak jidat tentang bangsa dan negara ini, seolah-olah Anda pernah menjadi pemimpin bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mendengar pidato AHY yang mulai menebar janji manis untuk mencari simpati dari masyarakat, rasa-rasanya saya ingin tabok beneran dengan sendal jepit. Gaya pidatonya seperti Upin dan Ipin. Setiap rangkaian kalimat yang dia ucapkan selalu diakhiri dengan kata betul, betul, betul. Nah, salah satu janji manisnya adalah dia berjanji bakal mengangkat tenaga honorer menjadi PNS jika Demokrat berhasil menang di pemilu 2024. 500.000 tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga saya sampaikan, kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, maka mereka akan menjadi PNS. Kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat ini. Jujur ya, dalam pandangan saya yang rakyat jelata ini, orang ini halunya sudah tembus langit ketujuh. Bicaranya banyak ngimpi. Dan yang paling parahnya lagi, rujukan yang dipakai oleh AHY bahwa Partai Demokrat punya sejarah memikirkan nasib pegawai honorer dan para PNS. Lagi dan lagi, manusia otak dangkal ini pamerkan apa yang pernah dilakukan oleh SBY terkait nasib guru honorer. Dia mengklaim bahwa pada periode 2004 sampai 2014 ada 1 juta lebih tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS. Sedangkan sejak Jokowi memimpin pada 2014 hingga saat ini, masih ada 500.000 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Terus terang ya,
Coba kita perhatikan baik-baik bacotan anak karbitan yang mabuk jabatan ini. Dia berbicara seolah-olah bangsa Indonesia ini pernah dipimpin olehnya. Dia banggakan SBY bapaknya, padahal dia sudah tahu kalau bapaknya itu adalah the king of mangkrak. Sosok manusia prihatin yang bisanya hanya play victim. Coba kalau disuruh buat album lagu, pasti hasilnya akan luar biasa. Rumah hantu Hambalang pun bisa dipakai oleh SBY untuk jadi studio rekaman. Tapi begitulah, kalau anak tidak punya prestasi tapi mau jadi capres atau cawapres dengan memamerkan prestasi bapaknya, sungguh ini sangat memalukan dan sangat menjijikan sekali. Lucunya lagi, tiba-tiba ada tagar yang memuja-muji AHY, tapi isinya semua adalah pencapaian SBY. Apakah orang-orang ini masih waras ya? Sebuah strategi murahan yang sangat menjijikan, namun dengan percaya diri mereka sodorkan itu ke masyarakat Indonesia. Ibaratnya ketika kita mau promosikan sebuah produk, tapi yang kita banggakan adalah produk orang lain. Ini tidak nyambung sama sekali, bro. Malah akan ada kesan kalau orang-orang ini lagi stres dan putus asa. Atau lebih parahnya lagi, orang akan berasumsi kalau kalian sedang sakit jiwa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Coba kita dengarkan baik-baik pidato dari anak karbitan yang tidak punya prestasi ini. SBY disebut lebih memerhatikan nasib rakyat. Masyarakat diklaim rindu pemerintahan SBY dan Demokrat. SBY diklaim banyak membangun infrastruktur. SBY diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berhasil menurunkan rasio utang dan masih banyak lagi. Memangnya SBY mau dicalonkan sebagai capres atau cawapres kah? Lucu saya mendengarnya. Jadi, untuk pemujanya AHY dan Demokrat, saya mau katakan bahwa SBY dan AHY itu beda sosok. SBY pernah menjadi presiden di bangsa ini. SBY sangat familiar dengan sebutan Bapak Mangkrak, Bapak pembuat album lagu, dan Bapak tukang lukis. Tapi kalau si AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu masih tidak punya apa-apa di politik. Prestasinya masih nol bulat untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada apa-apanya yang bisa dipamerkan. Turun ke tengah masyarakat, hanya jual muka tebal dan lambaian tangan toh. Kalau ditanya soal prestasi, mungkin Andi Arief, manusia yang punya kasus kondom bergerigi itu, mungkin jauh lebih baik bila dibandingkan dengan AHY. Lihat saja kalau tidak percaya. Strategi yang dipakai oleh AHY ini tidak akan jauh-jauh dari janji mulu kepada warga. Karena menurut AHY, itu adalah cara yang paling mudah agar mendapatkan dukungan warga dengan memberikan janji manis melebihi gula. Mungkin dia akan berpikir, rakyat Indonesia ini seperti kelompok kadal gurun. Suruh minum kencing onta pun mereka mau. Itu yang ada di otak AHY. Selain itu, mungkin ada banyak skema subsidi yang diperluas. Karena inilah yang dipakai oleh SBY untuk menjaring simpati publik, tapi dalam jangka panjang membuat mereka lebih manja. AHY mungkin akan lebih frontal lagi, karena sangat bernafsu untuk menjadi pemimpin. Tapi sayang, nafsunya saja yang besar, prestasinya kosong melompong. Info terkini bahwa ada seruan agar AHY duet dengan manusia murtad yang baru dibaptis di Papua,
yakni Yohanes Anies Rashid Baswedan untuk Pilpres 2024. Yohanes Anies Rashid Baswedan ini juga bertipe agak sama dengan AHY. Suka menjual janji setinggi-tingginya yang kemudian dilaksanakan dengan sedikit-dikitnya. Lucunya, dari dulu sampai sekarang, banyak masyarakat yang masih belum cerdas dan menggunakan nalarnya untuk berpikir lebih jauh. Dijanjikan ini dan itu langsung percaya begitu saja. Begitu dilepehin dan habis manis sepa dibuang, barulah mereka sadar. Sayangnya, sadar hanya sementara. Besoknya dijanjikan sesuatu yang manis-manis, nalar mereka kembali sakit lagi. Si badut Yaman manusia murtad yang bernama Yohanes Anies Rashid Baswedan ini banyak cuap-cuapnya. Kemampuan kerja tidak sebanding dengan ucapannya yang bombastis. Apalagi si AHY. Duet ini akan sangat cocok dan sangat serasi. Tapi dampaknya untuk Indonesia bisa mengenaskan. Mengalahkan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang satu pamer hal yang receh-receh. Yang satu lagi suka pamer kehebatan bapaknya yang sebenarnya tak ada hebatnya sama sekali. Bersama mereka akan membuang-buang anggaran untuk hal yang tidak diperlukan, sehingga rakyat pun makin terlantar, makin sempoyongan, hingga akhirnya rakyat pun mampus. Si manusia terbodoh versi Google ini suka memboroskan anggaran dan kelebihan bayar. Sedangkan yang satunya lagi adalah penjual muka tebal dari keluarga yang terkenal dengan label The King of Mangkrak. Kalau dua orang ini bersatu, maka semua kuntilanak di gedung Hambalang akan bangkit untuk menjaga kotak suara di pemilu 2024. Ngeri tapi penuh misteri. Ngeri tapi banyak omong kosong. Ngeri tapi kosong melompong. Kalau ada banyak yang mendukung orang ini, mungkin seperti kata Pak Tua Sengkuni, silakan periksa akal sehatnya. Kalau ada kader, simpatisan atau pendukung fanatik, itu bisa dimaklumi. Otak mereka memang sudah susah menerima penjelasan. Tinggal masyarakat bagaimana menyikapi ini. Terutama untuk masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Mereka tidak sadar kalau selama ini selalu jadi komoditas politik. Dimanfaatkan lalu ditelantarkan. Berulang kali ini terjadi, tapi mereka tidak pernah sadar. Mereka tidak pernah paham kalau ada pemimpin yang tidak becus, yang paling menderita selalu mereka. Masyarakat menengah atau kaya tidak akan banyak terpengaruh. Yang miskin akan terus terjepit kalau pemimpinnya cuma jualan janji. Jadi, tolong camkan ini baik-baik. Akhir kata, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Sainai TV, segera dipadamkan ya. Karena Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur akan selalu menyuarakan seruan rakyat jelata dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salam waras dan sampai jumpa di video berikutnya.